Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video untuk channel Kupas 2 aja ya. Jadi mungkin ya ada yang ngomong kalau pakai minyak goreng itu akan menyebabkan oli mesin itu ini gitu ya. Nah, orang yang ngomong gitu itu biasanya orang yang belum pernah melakukan uji coba sendiri. Jadi masih sekedar asumsi. Dibilang teori pun sebenarnya juga nggak benar. Karena apa? Karena ya kalau dia nggak nyoba sendiri, dia nggak akan tahu. Karena banyak teori-teori ngawur yang beredar ya. Ada yang ngomong kalau dingin kental sekali, katanya ada airnya. Salah ya. Yang ada airnya itu adalah kalau bensin itu pakai etanol kayak Pertamax itu bisa itu. Kalau minyak nabati yang bisa begitu cuma castor oil ya. Castor oil itu water based sehingga nggak bisa larut ke minyak goreng. Jadi castor oil itu nggak bisa larut di oli, nggak bisa bercampur sama minyak nabati lain karena ya sifatnya yang unik itu ya. Castor oil atau bean oil kalau di luar. Bukan. Ada yang ngomong seal melar. Nah, dia itu ujinya di mana? Kalau seal melar sebenarnya itu masalah dari oli juga, karena penulis barusan lihat Revo, Suprafit, banyak keluhan rembes ya di crankcase-nya. Kenapa kok bisa rembes? Padahal mereka nggak pakai minyak goreng, karena ya dari olinya. Jadi problemnya bukan dari minyak gorengnya, oli mesin pun punya masalah yang sama. Yang perlu kita pelajari itu adalah oli yang macam bagaimana yang bisa membuat lebih baik terhadap seal. Dan itu sudah dibahas di channel Kupas Otomotif. Yang jadi masalah utama adalah kalau pakai minyak goreng sebagai aditif oli mesin, itu sebenarnya cuma encernya aja ya. Encer, wes itu problem utamanya. Pingin pakai campuran minyak goreng banyak nggak bisa, kenapa? Karena bakal terlalu encer. Jadi encer itu yang malah jadi masalah utama, karena minyak goreng terlalu encer. Kalau soal pembekuan, kalau pingin yang tahan beku, ada kok. Ada namanya minyak jagung ya, ada namanya minyak canola. Itu bisa tetap cair di suhu beku. Dan lagi pula kan kalau minyak sawit ya, minyak goreng minyak sawit yang dipergunakan itu hanya untuk aditif saja, nggak akan beku, karena ya oli sendiri nggak mudah beku. Dan itu sebenarnya juga nggak begitu relevan untuk kita, karena jarang sekali kan mengalami iklim sampai beku gitu kan. Yang lebih sering itu malah panas, bahkan pagi-pagi pun suhunya bisa 30 derajat Celcius ya, tergantung situasinya. Jarang sekali penulis pagi-pagi keluar terus sampai kedinginan, itu jarang ya. Apalagi kalau di rumah pakai AC, keluar kamar pasti panas, masih pagi.
Jadi masalah utama minyak goreng itu encer. Karena masalah ini makanya campurannya nggak bisa banyak-banyak. Rekomendasinya cuma 10%. Baru kalau daerahnya ternyata mendukung ya, situasi sekitar lingkungan itu termasuk cukup dingin, baru bisa pakai lebih. Kalau daerahnya dingin banget bahkan bisa 30 atau 40%. Jadi ya jadinya tiap-tiap orang punya angka pas sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada lagi kelemahan berikutnya. Kelemahan berikutnya adalah shear stability-nya, daya tahan terhadap RPM tinggi. Nah, kalau sudah shear stability ini tergantung merek, tergantung jenis. Sama-sama minyak sawitnya ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Minyak goreng juga macam-macam, ada yang dari minyak jagung, ada yang dari minyak canola selain dari minyak sawit. Nah, yang minyak jagung sama minyak canola lebih awet, daripada yang minyak sawit. Tapi ya kembali lagi, butuhnya apa? Karena untuk yang bisa awet ini nggak bisa nambah performa besar. Jadi minyak goreng itu selain untuk nambah licin, nambah pelarutan, itu juga bisa nambah power ya, bisa nambah irit. Ada yang konsumsi bahan bakarnya meningkat sangat pesat ketika kendaraannya sudah pakai campuran minyak goreng, pakai campuran Sabrina misalnya, itu yang sudah sip banget. Jadi jadi lebih irit. Walau ada juga yang butuhnya adalah suara mesin halus, yang dimana Sabrina juga kurang. Suara mesin halus mungkin bimoli. Nah, kalau untuk pemakaian jarak jauh, bimoli ternyata kurang juga. Baru cocok pakai minyak jagung atau minyak canola. Nah, jadi ya minyak goreng itu sifatnya macam-macam. Tapi kelemahan utama beda dari yang diomongkan sama orang-orang. Terutama itu adalah terlalu encer, satu. Yang kedua adalah ketahanannya kalau pakai minyak sawit. Tapi bisa itu nanti dicampurkan dengan ya yang model lain. Untuk penulis sendiri, merek yang idolanya masih KCO ya, karena KCO bisa membuat mesin lebih halus. Performa nggak nambah, tapi penulis nambah performa motor nggak dari oli mesin. Penulis pilih pakai aditif. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.